Oke, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Dimas di channel Dimas Nugraha, dan kita masih melanjutkan Odoo Technical Tutorial, yang mana ini adalah episode tentang Odoo Field Types. Sebenarnya kan di episode kemarin juga kita udah bahas ya tentang Odoo Field. Itu yang basic, ada boolean, ada karakter, integer, bahkan ada yang minus to one juga kita buat gitu kan. Terus kita cek di database dan itu juga masuk. Oke, jadi di sini sedikit membahas tentang Odoo field types ya. Jadi tipe dari field di Odoo tuh cukup banyak sebenarnya. Di sini juga beberapa saya masukin. Jadi ada basic field type, ada boolean, karakter, integer, float gitu kan. Terus ada yang advanced type fieldnya, date, time, many to one, many to many, one to many, itu yang relation ya. Terus ada reference, many to one reference. Sebenarnya juga ada image, ada binary gitu kan, ada JSON, ada HTML, ada teks gitu kan, yang kemarin kita juga bikin. Jadi cukup banyak ya untuk tipe field di Odoo gitu kan. Tentunya penggunaannya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Terus di sebelah kanan di sini ada automatic fill. Nah, apa sih automatic fill? Automatic fill ini itu sebenarnya fill yang kemarin waktu itu kita lihat ada yang totalnya itu 5. Ada ID, ada ada yang pertama ada ID, yang 4 itu kan ada write date, create date gitu kan. Nah, itu tuh adalah akses log fill yang 4 itu. Jadi kayak create, mungkin kayak siapa yang bikin, siapa yang buat, siapa yang bikin, siapa yang edit, kapan dibikin, kapan diedit. Nah, itu tuh akses log fill gitu kan. Itu secara default Odoo udah bikinin gitu kan. Terus ada display name. Nah, kalau display name ini nggak di store ke database, makanya kemarin kita dilihat di database tuh nggak kelihatan. Dia hanya ada di in memory Python aja gitu kan. Oke, selanjutnya ada reserve field. Reserve field ini adalah field yang mana ketika kita membuatkan nama field tersebut, itu otomatis engine-nya Odoo atau framework-nya Odoo itu akan menghandle beberapa proses. Contoh, name ini akan menjadi label, nanti label yang ada di menu itu kan kayak menu breadcrumb ya, kayak gitu namanya. Nah, itu akan otomatis di generate dari field name gitu kan. Terus ada aktif. Nah, aktif ini kalau kita bikin field aktif, itu otomatis Odoo akan menghandle untuk sistem namanya archive dan unarchive gitu kan. Itu otomatis kita hanya buatin field aktif, tipenya boolean, Odoo otomatis membuatkan semacam proses archive dan unarchive dari suatu record gitu kan. Begitupun dengan kayak company ID. Nah, ini company ID biasanya digunakan untuk multi company gitu kan, kayak company dependent gitu kan, check company. Nah, itu Odoo sudah menghandle gitu kan. Oke, selanjutnya, nah di sini ada field attribute ya. Kemarin juga kita udah mempelajari sedikit tentang kayak string, terus ada comodel name gitu kan, beberapa field attribute. Nah, di sini field attribute itu sebenarnya ini sih mungkin saya yang bagi dua ya, tapi secara global ya sebenarnya ini intinya field attributes gitu kan. Tapi yang saya pahami ada memang dari backend ini mungkin perspektifnya adalah Python, kalau views ini adalah XML gitu kan. Terus ada yang di tengah. Nah, ini bisa di backend, bisa di frontend untuk pendefinisiannya atau pendeklarasian dari atribut tersebut. Contoh kayak string itu kemarin kita buatkan di backend di Python, itu pun bisa di view XML. Nanti kita akan buatkan di next section ya, next section untuk di XML. Jadi di sini macam-macam ya untuk atribut, banyak banget. Ini mungkin yang sering dipakai lah ya, kayak index, compute, inverse, tracking, on delete, domain, health, read only, required groups, digit gitu kan, dan lain sebagainya.
Ini banyak banget sih untuk atribut ya. Terus untuk di view juga kayak invisible gitu kan, untuk menginvisible suatu field gitu kan. Terus ada konteks, ada widget, ada sum, ada optional gitu kan. Jadi banyak banget atribut yang ada di field Odoo gitu kan. Oke, kita akan lanjut untuk membuat beberapa field gitu kan, serta atribut-atributnya gitu kan. Oke, kita langsung aja lanjut ke kode editor. Oke, di sini kita udah masuk ke kode editor. Kalau teman-teman pakai PyCharm ya kita sama, tapi kalau teman-teman pakai VS Code atau Eclipse juga ya nggak masalah. Intinya sama aja kok. Nah, di sini kan kita udah buat beberapa field, beberapa atribut di dalam field gitu kan. Nah, kita akan lanjutkan buat beberapa field dengan contoh atributnya gitu kan. Oke, di sini ada field yang namanya value 2. Jadi fieldnya compute. Terus kalau compute ini butuh yang namanya function compute, yang mana dia compute ini akan melakukan komputasi untuk mengisi field tersebut gitu kan. Nah, kalau compute itu mungkin nanti secara detail akan ada pembahasannya sendiri ya. Jadi di sini saya akan coba buat field dengan atributnya gitu kan. Mungkin nggak terlalu lengkap, tapi minimal atributnya kita deklarasikan. Oke, kita ini sebenarnya yang dari template ya, kita uncomment aja value 2. Oke, ininya kita uncomment juga. Intinya yang ini tuh kurang indentnya ke sini. Ya, kok di close ya, mana ya. Oke, jadi ini contoh kayak float itu ada compute-nya. Nah, compute ini isinya adalah sebuah string function. Ini ada atribut baru store true gitu kan. Kita ikutin aja. Oke, terus kita kasih string juga gitu kan, misal string fieldnya di sini kan value 2 gitu kan. Kita pengen ganti namanya jangan value 2 deh, total compute. Kalau yang atas kan nggak ada compute-nya. Nah, ini kita isi total compute, ininya diisi. Oke, total compute. Oke. Nah, di sini juga bisa kita tambah nih read only true. Tapi kalau untuk field compute itu read only-nya secara default true. Selain compute itu read only-nya itu false. Adapun nanti ada atribut related ya. Itu juga related itu read only-nya secara default dia true. Oke, jadi di sini kita contoh mungkin kayak atribut index gitu kan. Atribut index ini untuk nanti melakukan indexing di database. Jadi ini harusnya koma ya, melakukan indexing di database. Jadi ketika ada query dia enggak terlalu lama gitu kan untuk melakukan query seperti itu. Oke, kita lanjutin ya, bikin field namanya misal tag IDs ya, tags IDs. Oke, ini kita bikin many to many ya, bikin many to many field. Nah, ini kita butuh komodel ya, komodel name. Oke, kita cari nama tag IDs. Oke, kita lanjutin ya. Di sini saya komodel name-nya respartner.category. Dapat dari mana? Jadi ada dari sini respartner partner tags. Ini tadi saya nyari dulu ya, saya lupa nama tabelnya. Oke, kita butuh relasinya. Nah, untuk many to many itu ada beberapa kolom tambahan. Kalau kita arahin ke sini itu ada komodel name, itu berarti relasi tabelnya. Relation ini kan kalau many to many ya, kalau many to many itu kan di table Odoo tutorial ini dia nggak bakal ada fieldnya, tapi dia akan membuat table baru, yang mana table barunya adalah
table A dengan table B, yang mana isinya nanti ID dari table A dan ID dari table B gitu kan. Jadi dia bikin table ketiga lah. Itu kan konsep many to many ya. Kayak di sini butuh relation. Nah, untuk many to many di Odoo itu kalau kita definisikan semuanya mulai dari relation, kolom 1, 2, string, ya otomatis akan membaca yang kita definisikan. Tapi kalau misalnya dengan comodel name aja itu sebenarnya udah cukup. Cuma nanti untuk tabel relationnya itu otomatis Odoo generate. Jadi kita harus nyari tuh nanti kira-kira tabelnya apa di database kalau kita mau melakukan query. Nah, itu agak sulit kalau kita memang membutuhkan query ke table ketiga tersebut gitu kan, untuk join, untuk apapun itulah gitu kan. Oke, kita akan lakukan pembuatan table ketiganya. Untuk naming convention table ketiga Odoo itu biasanya menggunakan suffix atau di ujungnya tuh underscore rel gitu kan. Jadi table utama table A nya berarti Odoo tutorial, table relasinya res partner. Nah, di sini di PyCharm udah dikasih suggestion semacam autocomplete juga, di sini bisa res partner kategori rel gitu kan. Oke, kita ke bawahin dulu aja. Dihapus. Ke bawahin. Oke, yang selanjutnya kita butuh kolom 1. Kolom 1 ini apa? Kolom 1 adalah table dari si Odoo tutorial ini gitu kan. Table self-nya lah gitu kan. Oke, Odoo tutorial ID. Yang kedua, kolom kedua ini kita butuh ID dari si comodel name atau relation table-nya. Kita buat kolom 2. Enggak gini dong. Oke, kita bikin gini aja, partner kategori ID. Oke, stringnya di sini langsung dikasih suggestion text atau partner text juga bisa, misal partner text gitu kan, atau text ID, text aja deh. Oke, ini fill many to many udah jadi ya. Ini nanti kita akan coba upgrade, kita akan coba lihat. Oke, selanjutnya di sini kan baru ada char, integer, text, many to one. Oke, ada boolean ya. Nah, kita coba bikin fill aktif ya. Aktif sama dengan fill, jadi udah dikasih suggestion sih. Oke, ya, jadi lebih cepat ya. String aktif, fillnya boolean. Oke, di sini teman-teman bisa nambahin read only sama dengan true. Nah, kalau store true itu secara default kalau yang bukan compute, tadi udah dijelasin juga ya. Jadi kalau bukan compute dia store-nya true, artinya dia bakal ada di database. Kalau misalnya dibikin store false, ini nanti akan tidak di store ke database gitu kan. Jadi di database nggak ada nih file-nya. Terus juga ada default ya. Nah, default ini berarti adalah nilai default ketika record ini dibuat gitu kan. File ini akan bernilai defaultnya itu apa. Ini berarti karena boolean kita kasih true gitu kan. Kalau misalnya name di sini defaultnya kita kasih name, misal dari defaultnya kita kasih new. Jadi setiap pembuatan record dari objek ini, dari model ini akan bernilai new gitu kan untuk file name-nya kayak gitu. Kita lanjut lagi ya, bikin file namanya company ya, company ID. Oke, langsung dibikinin many to one. Ini juga sama, res company. Oke. Nah, kita akan bikin file satu lagi, relation ya, one to many ya. Nah, one to many ini itu kita membutuhkan relation table-nya juga, yang mana relation table-nya itu
bisa ke table yang sudah ada atau table baru. Mungkin contohnya gini ya, kayak sell order itu kan dia sebagai header ya, satu sell order gitu kan. Nah itu pasti dia punya banyak produk dong. Nah produk ini itu dijadikan objek baru atau table baru. Di Odoo itu namanya sell order line. Nah itu berarti dari sell order ke sell order line itu one to many. Dari sell order line ke sell order itu berarti many to one. Masing-masing dari line-nya ini punya relasi foreign key sell order ID misal gitu kan, kayak gitu. Jadi secara arti mungkin kan satu ke banyak, jadi kayak satu misal di dalam kelas ada satu mahasiswa banyak siswa, berarti kan satu dosen banyak mahasiswa gitu kan. Jadi satu mahasiswa gitu kan, one to many mahasiswa gitu kan, seperti itu. Jadi ada table dosennya, ada table mahasiswanya gitu kan. Walaupun kalau secara luas ya mahasiswa dengan dosen itu many to many ya tentunya. Mungkin itu sekilas saja ya. Jadi kita akan buat table baru. Nah kalau untuk line untuk one to many itu biasanya misal di sini kita bikin namanya Odoo tutorial line. Jadi biasanya kalau untuk one to many itu dikasih ujungnya tuh line atau lines gitu kan. Oke, one to many. Oke, one to many ya. Di sini kalau model name-nya, nah kita harus buat objek baru nih. Jadi nanti kita akan bikin objek baru ya. Oke, kita copy aja, bikin objek baru. Yang ini kita abaikan dulu. Oke, Odoo tutorial line ya. Odoo technical tutorial misal line atau detail lah ya, bebas kasih namanya. Oke, kita copy ininya, kita paste di sini. Oke, ini untuk one to many ya. Jadi kalau yang relation itu kayak many to many, many to one to many, ini butuh yang namanya co-model name atau relation table-nya kemana gitu kan. Nah untuk one to many kita bisa lihat juga di sini dia butuh apa aja. Nah di sini ada co-model name, inverse name. Inverse name ini apa? Inverse name ini adalah foreign key dari headernya. Kita mungkin nyebutnya one to many ini nanti line-nya lah. Jadi header ada line-nya gitu kan, kayak gitu. Inverse name ini adalah field untuk berelasi dengan headernya gitu. Mungkin kita ambil gampangnya contohnya kayak tadi deh, sell order gitu kan. Ada sell order line table-nya gitu kan. Nah otomatis di sell order line ini butuh relasi ke sell order gitu kan, untuk ke headernya. Nah ini namanya inverse name ya. Oke, di sini langsung dikasih suggestion yang autocomplete juga. Kita ke bawahin dulu stringnya. Oke, jadi inverse name ya, bukan inverse doang. Kalau inverse isinya function ya. Oke, inverse name ini adalah foreign key dari table ini ke table Odoo tutorial ya. Nah ini kita harus bikinnya di mana? Bikinnya di table line-nya, di table Odoo tutorial.line-nya. Oke, kita beralih dulu ke bawah. Sini kita bikin many to one. Many to one-nya kemana? Ini many to one-nya ke Odoo tutorial. Jadi ke table yang atas gitu kan. Oke, ini udah cukup. Ini sebenarnya ada tambahan untuk foreign key-nya itu. Untuk inverse name foreign key-nya itu ada tambahan. Yang pertama ada required
jadi dia mandatory atau enggak nih gitu kan. Jadi ketika membuat objek di ODoTutorial.line, ini kan ODoTutorial.line jadi table baru ya. Dia jadi table baru gitu kan, mempunyai relasi dengan ODoTutorial, yaitu many-to-one ini gitu kan. Nah ini itu ada tambahan namanya onDelete ya. onDelete itu macam-macam, ada cascade, ada setNull, ada restrict. Bedanya apa? Kalau setNull berarti ketika record ODoTutorial ya, record dari ODoTutorial ini dihapus, itu nanti record dari ODoTutorial.line-nya itu nggak kehapus. Kalau restrict berarti dia kena blocking. Kalau cascade yang tadi itu sesuai dengan apa ya, di SQL juga gitu kan, sama perspektifnya. Itu ketika ODoTutorial ini dihapus, record dari objek ini dihapus, itu akan menghapus dari line-nya juga, jadi ikut kehapus datanya gitu kan, seperti itu ya. Oke, ini udah banyak ya, kita akan coba upgrade untuk beberapa field yang sudah kita buat. Jadi nanti harusnya ada 3 table tambahan ya. Ada ODoTutorial res yang untuk many to many-nya, ada untuk ODoTutorial line. Jadi di sini ada objek baru dengan relasi ke ODoTutorial. Nanti kita lihat di database-nya ya. Oke, kita akan running odonya. Ini saya belum running ya, kita running dulu odonya. Oke, kita udah running odonya ya. Kita udah running odo. Oh ya, tadi ada sedikit salah ya. Tadi di sini ada depend-nya kan value ya. Teman-teman ganti aja sesuai dengan field yang ada di sini ya. Jangan yang nggak ada, nanti ketika upgrade nanti dia error gitu kan. Atau teman-teman komen dulu aja depend-nya, karena nanti pembahasannya ada tersendiri ya. Oke, seperti biasa kita masuk ke odonya. Kita cari nama modul yang kita custom, kita upgrade ya. Oke, kita masuk lagi ke kode editor dan atau database management. Kita refresh, kita cek nama modulnya. Oke, bener ya, tabelnya ada tambahan 1, 2. Jadi ada tambahan table 2 ya. Yang pertama ada ODoTutorial line, yaitu adalah, kita kecilin dulu, table yang line-nya yang akan menjadi table detailnya gitu kan dari ODoTutorial. Kalau kita buka di sini kolomnya, seperti biasa ada 5 kolom default dan ODoTutorial ID, yaitu table dari ODoTutorial ID yang berelasi ke ODoTutorial ya, integer. Jadi kalau kita lihat foreign key-nya di sini udah ada ya, foreign key-nya ke ODoTutorial. Oke, ini table lainnya. Terus juga ada table yang kita buat many to many nih. Nah, kalau table many to many ini isinya kalau kita lihat dia kan hanya ada 2. Jadi ada ODoTutorial ID, table ODoTutorialnya atau table self-nya, dan ada partner kategori ID, atau nanti yang isinya adalah table relasinya gitu kan. Nah, di sini kalau kita lihat foreign key-nya juga lengkap ya, udah jadi. Jadi otomatis sama Odo di generate gitu kan. Nah, kita di sini udah punya beberapa table. Ada ODoTutorial, ada yang lainnya, ada yang many to many, dan yang transient. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan di video kali ini. Ini juga kayaknya cukup panjang ya. Dan selanjutnya kita akan bahas lebih banyak lagi, terutama tadi ada compute, ada inverse gitu kan. Itu belum sempat kita bahas gitu kan. Dan beberapa file lagi mungkin nanti saya akan buatkan ya. Sebelum recording saya akan buatkan beberapa file gitu kan, nanti saya akan jelaskan fungsi-fungsinya gitu kan, serta atribut-atributnya gitu kan.
Oke, mungkin di video kali ini cukup segitu aja ya. Semoga membantu, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.